ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة Masjid Abu Bakar rahimani Allah wa iyyakum. Tidak ada yang patut kita ucapkan selama nyawa ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara kita mengucapkan banyak-banyak pujian kepada Allah Jalla wa Ala dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji, segala macam pujian, yakni mensucikan Allah dari kehinaan, membesarkan Allah dari kerendahan, memuliakan Allah dari segala macam cacat. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita tujukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, kita menyadari bahwa tidak ada yang mampu memberikan karunia kecuali adalah Allah. Kita bisa hidup di dunia ini dengan berbagai fasilitas, bukanlah karena kehebatan, kepintaran, usaha kita, tetapi semua ini karena karunia Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan karunia-Nya dan menahannya jika Dia berkehendak. Allah Subhanahu wa taala menambahkan karunia-Nya berupa nikmat-nikmat kepada kita jika kita bersyukur. Dan Allah akan mengazab kita dengan azab yang pedih jika kita kufur, yakni tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan kewajibannya. Dengan kita melaksanakan salat 5 waktu, yakni salat yang telah ditetapkan kewajiban atas seorang hamba, yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan salat itu adalah kebaikan yang banyak kepada kita. Keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang kita dapatkan dengan salat tersebut. Padahal salat adalah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Padahal salat adalah dalam rangka kita tunduk dan patuh kepada Allah. Kita melaksanakan salat ini dengan menghabiskan waktu dalam sehari. Sehari semalam kita habiskan waktu untuk salat. Mungkin di antara kita akan capek, akan lelah dengan salat ini. Mungkin di antara kita menyisihkan waktu-waktu kerjanya, menyisihkan waktu-waktu sibuknya untuk salat. Tetapi semua itu memiliki manfaat yang luar biasa kepada kita. Jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa seorang muslim hendaklah dia melaksanakan salat 5 waktu. Terutama bagi kaum laki-laki
yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar melaksanakannya berjamaah di masjid. Melaksanakannya berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Yakni berjamaahlah di dalam melaksanakan salat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu a'malin afdal ya Rasulullah? Amal apa yang paling mulia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salat di waktunya. Salat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian amalan apa setelah salat pada waktunya yang paling afdal? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. "Tsumma ayyu?" Faqala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian adalah berjihad di jalan Allah. Masyarul muslimin, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menempatkan amalan yang paling utama adalah salat pada waktunya. Seorang muslim yang dia memiliki kewajiban untuk menegakkan salat karena Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia melaksanakan waktu salat tersebut dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh, karena dia adalah termasuk amalan yang utama, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia laksanakan amalan tersebut secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah. Salatnya seseorang secara berjamaah di masjid, maka ini adalah memiliki keutamaan. Tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi. Pahalanya akan dilipat gandakan menjadi bi 25 darajah, 25 derajat. Dalam riwayat lain 27 derajat daripada dia sholat sendiri di rumahnya atau di tempat-tempat lainnya. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bukankah dalam satu kali sholat, dalam satu hari kita melaksanakan 5 sholat, bagaimana pahala yang Allah janjikan itu dengan 5 sholat? Dengan sholat tersebut 25 sampai 27 pahala. Bagaimana dengan waktu itu 1 tahun digandakan? Bagaimana dengan seumur hidup kita yang kita lakukan selama misal 60 tahun dikali 27 satu waktu sholat? Sungguh ini pahala yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjalan dari rumahnya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ بِهَا دَرَجَةٌ وَخُطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةٌ وَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim dia berwudu dari rumahnya, dari tempatnya, dan dia keluar dari rumah tersebut untuk menuju sholat berjamaah, melainkan setiap langkah-langkahnya Allah akan berikan 1 derajat dan Allah akan hapuskan 1 dosa. Kemudian apabila dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia melaksanakan sholat, niscaya malaikat
yang ada di masjid akan mendoakan orang yang sholat tersebut, dan malaikat itu berdoa, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya, Allah berikanlah kasih sayang kepadanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid di dalam rangka sholat berjamaah dibandingkan orang yang sholat sendiri di rumahnya. Hal ini adalah dalam bentuk anjuran yang sangat-sangat, bahkan sebagian para mazhab, bukan sebagian para mazhab, sebagian besar mazhab bahkan mewajibkan kaum lelaki untuk sholat berjamaah di masjid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, walaqad hamamtu, kata beliau SAW, walaqad hamamtu an amurus shalah fatuqam, sungguh saya sangat ingin sekali memerintahkan di antara kalian menggantikan saya menjadi imam untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian saya akan keluar untuk melihat rumah-rumah orang-orang yang tidak berangkat untuk sholat berjamaah. Kemudian saya akan bakar rumahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ancaman dari Nabi SAW terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, kemudian dia sholat di rumahnya. Yang Nabi SAW mengecamnya dengan ingin membakar rumah-rumah kaum muslimin yang tidak sholat berjamaah di masjid. Ini berlaku bagi seorang lelaki. Maka sungguh kita sebagai seorang muslim hendaknya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yakni salat berjamaah di masjid. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang lelaki yang buta matanya. Buta matanya dan tidak memiliki pembantu yang mengantarkan dia untuk mengambil sesuatu atau mengantarkan dia untuk melakukan aktivitas. Dia tidak memiliki mata sebagaimana kita. Datang kepada Nabi SAW meminta dispensasi agar dia tidak berjamaah di masjid namun sholat di rumah. Maka Nabi SAW pada saat itu mengiyakannya. Namun datang wahyu dari langit. Akhirnya Nabi SAW falamma walla da'ahu. Tatkala orang ini sudah hampir pergi dari Nabi, maka Nabi pun memanggil orang tersebut. Memanggil seorang lelaki ini yang buta, dan Nabi mengatakan, hal tasma'un nida lis-shalah? Apakah kamu mendengarkan azan saat azan itu dikumandangkan waktu salat datang? Maka orang ini pun mengatakan, ya wahai Rasulullah. Bersabda Rasulullah SAW, fa'ajib, maka kamu tunaikan salat tersebut. Kamu datang ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang buta yang tentunya cacat yang menyusahkan hidupnya tetap diwajibkan oleh Rasulullah SAW datang ke masjid dengan susah payah. Lantas bagaimana dengan kita yang memiliki mata sempurna, yang Allah berikan karunia nikmat yang luar biasa tersebut? Tentu lebih mulia lagi dan lebih diwajibkan lagi kepada kita semua. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bahwasanya Nabi SAW memberikan keutamaan dengan dua keutamaan bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah. Beliau SAW bersabda, man shalla lillah arba'ina yawman ma'al jama'ati
yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atan. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah karena Allah semata dan dia selalu mendapatkan takbir pertama bersama imam, maka dia akan mendapatkan dua keutamaan, yakni dihindarkan dari dua perkara, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang pertama adalah dia akan dihindari dari api neraka. Yang kedua, dia akan dihindari dari sifat kemunafikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ancaman neraka dan ancaman sebagai orang yang munafik, dua ancaman yang besar di dalam Al-Qur'an. Dua hal yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berlindung dari dua perkara itu. Bahkan nabinya yang mulia Rasulullah SAW pun sangat berlindung dari dua hal tersebut, yakni neraka dan menjadi orang yang munafik. Neraka adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, ancaman bagi orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ketahuilah bahwa maksiat, dosa, kedurhakaan yang besar setelah dia menyekutukan Allah adalah dia tidak melaksanakan sholat. Maka pantas bagi orang ini untuk diancam ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Demikian juga bahwa orang-orang munafik disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang paling berat melaksanakan sholat berjamaah. Pada zaman dahulu tidak ada lampu, tidak ada penerangan di waktu-waktu gelap, terutama di waktu sholat isya dan subuh. Maka orang-orang munafik sangat berat melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat dengan mata Rasulullah SAW. Sementara sholat zuhur, sholat asar, waktu-waktu yang bisa dilihat. Bahkan sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh yang tidak bisa terlihat oleh mata Rasulullah SAW. Maka mereka disifati dengan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu apabila mereka menegakkan sholat, kalaupun mereka sholat maka sholatnya dengan sholat yang malas-malasan, dan sekalipun beramal itu dalam rangka mencari perhatian manusia, riya, dan mereka sangat sedikit menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan athqalus salat 'alal munafiq salatul isya wa salatus subh. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Karena dua salat ini di waktu yang gelap gulita yang tidak terlihat oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Demikian juga keadaannya orang-orang munafik di zaman ini, bahkan lebih parah dari itu, tidak melaksanakan sholat berjamaah di setiap waktu-waktu sholat. Jamaah sekalian, oleh karena itu barang siapa yang menjaga sholat selama 40 hari berjamaah di masjid, yang dia tidak terputus selama 40 hari tersebut, dia mendapatkan keutamaan terlindung dari api neraka dan terlindung dari sifat kemunafikan, di mana orang-orang munafik itu terancam dengan neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menjaga salat 5 waktu dan berjamaah ke masjid dengan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana waj'alna muqimas salata wa min dhurriyyatina
wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.